Hai teman-teman, kembali bersama saya Rudy Lim. Ya, di video kali ini saya mau sharing dengan teman-teman tentang beberapa video saya sebelumnya. Ya, saya sudah buat beberapa video kekuatan imajinasi, kekuatan impian, kekuatan bersyukur, kekuatan memberi, dan terakhir adalah serial tentang kekuatan pikiran, yaitu kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, kalau Anda nonton semua, Anda simak semua, sebenarnya itu semua ada benang merahnya ya. Pada dasarnya semua dimulai dari pikiran. Jadi kita semua dikasih pikiran yang luar biasa ya. Anda nonton dulu tentang kekuatan pikiran. Saya ada buat perbedaan antara kekuatan pikiran dan kekuatan pikiran bawah sadar. Dan segala sesuatu sebenarnya ada di dalam pikiran kita ya. Seperti Anda sudah nonton tentang kekuatan pikiran bawah sadar, saya mengatakan bahwa pikiran kita isinya adalah file-file apapun yang terjadi dalam hidup kita sejak kita dalam bayi dalam kandungan 3 bulan sampai kita meninggal. Itu semua akan terekam di dalam pikiran bawah sadar ya. So kalau kita sudah tahu, kita harus dengan secara sadar kita memprogram atau hati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan juga kita bisa dengan sengaja memprogram pikiran bawah sadar kita. Nah, dalam video ini khusus saya akan sharing kepada teman 2 tips bagaimana Anda bisa menginstall hal-hal baik, hal-hal positif, file-file yang luar biasa, program-program yang luar biasa dalam pikiran Anda. Ya, dan ini berdasarkan pemahaman saya sendiri. Ada 2 cara yang menurut saya paling efektif. Satu cara adalah yang paling klasik, yang paling old school, yang udah kuno sekali, udah lama sekali, bahkan sudah ratusan tahun yang lalu. Itu namanya auto suggestion, yaitu auto suggestion. Anda mensugesti diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Caranya Anda menciptakan sebuah skrip hal-hal yang Anda mau terjadi dalam hidup Anda, sebuah program saya sebut, dan Anda install secara sengaja dalam pikiran bawah sadar Anda. Contoh-contoh yang simple dari guru saya selalu mengajarkan, guru saya Dato Andrew Ho. Saya belajar ilmu ini dari beliau tahun 2001, berarti 20 tahun yang lalu. Dan saya masih ingat kata-katanya. Kata-katanya simple, kata-katanya sudah diprogram sesuai kata-kata yang bisa diterima oleh pikiran bawah sadar kita dan dalam bahasa Indonesia. Anda bisa ulangi 3 kata, 3 kalimat, yaitu saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Anda ulang-ulang. Mungkin sebagian dari Anda pernah mengikuti seminar, program seperti itu. Anda disuruh lakukan auto suggestion. Kalau orang yang nggak ngerti, orang akan anggap Anda gila atau Anda lagi stres, kok teriak-teriak ya. Dalam melakukan auto suggestion seringkali, apalagi orang yang pertama kali melakukan, atau Anda punya beban hidup, punya masalah, punya beban dalam diri Anda, seringkali terjadi bisa menjadi sebuah safe wall. Tidak jarang atau seringnya orang sampai nangis. Saya pernah lihat orang lakukan auto suggestion sampai satu meja di depannya hancur pecah karena terlalu banyak mental block dalam pikiran dia, terlalu banyak beban, terlalu banyak tekanan dalam hidup dia, dan ketika dia auto suggestion dia lepas semua ya. Nah, bagaimana supaya auto suggestion ini berhasil? Seolah-olah simple, hanya ngomong 3 kata atau 3 mantra. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Ada syaratnya ya, ada beberapa ciri-cirinya. Adalah pertama, dia harus pakai emosi. Jadi ketika Anda mengatakan, Anda jangan datar aja, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Anda ulang 1000 kali, 100 kali, mungkin belum tentu dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi Anda harus masukin emosi, masukin perasaan. Makanya selalu kita disuruh teriak, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Nah, kalau Anda belum bahagia, maka di situ akan terjadi sebuah self war, perang batin. Makanya di situ Anda bisa nangis. Artinya yang Anda inginkan, sebenarnya Anda inginkan itu adalah bahagia, tetapi hidup Anda tidak bahagia. Anda teriak, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya sangat bahagia, tapi diri Anda, ada bagian dalam diri Anda tahu bahwa Anda belum bahagia atau tidak bahagia, maka di situ atau terjadi perang batin. Nah, akan keluar. Nggak usah percaya saya, nanti stres Anda bisa hilang. Jadi harus pakai emosi, pakai teriak, dan diulang-ulang. Ya, ingat video tentang pikiran bawah sadar kita itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita kalau terjadi pengulangan. Anda ulang-ulang terus ulang. 100 kali, 1000 kali, 10.000, 100.000 kali, satu kali pop masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu luar biasa. Pada saat itulah programnya berhasil diinstal di dalam pikiran Anda. Dan
whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Jadi apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan bisa imajinasikan dengan sangat jelas, itu bisa jadi kenyataan. Jadi kalau program Anda berhasil masuk dalam pikiran bawah sadar, itu akan ciptakan jadi kenyataan. Misalnya saya mau punya income 100 juta, Anda juga bisa tuliskan di kertas, saya mau dapat income 100 juta per bulan, 100 juta per bulan. Saya sudah dapat income 100 juta per bulan, terus menerus, maka dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ini sebenarnya udah masuk ke teknik kedua ya. Teknik pertama auto-suggestion. Jadi tadi pakai emosi, teriak, diulang-ulang. Bahasanya harus present ya. Bahasanya adalah sekarang, bukan masa lalu, bukan masa depan. Masa yang akan datang harus present. Dan kelima adalah precise. Precise itu tepat, persis. Jadi jangan saya mau kaya, saya mau sangat kaya, nggak bisa, harus jelas. Kata-katanya harus jelas. Ya, jadi kata-katanya harus jelas, kata-katanya harus personal. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses. Kata-katanya present, precise, apa yang kita mau. Walaupun itu belum jadi kenyataan, tapi itulah doa kita, ucapan doa, itulah program yang kita mau masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, so teman-teman mungkin sudah lebih jelas. Pertama adalah auto suggestion. Ya, mungkin next saya akan buat video contoh yang lebih dalam lagi. Yang kedua namanya incantation, atau yang kita sebut goal visualization. Saya sudah banyak bahas juga di video saya sebelumnya tentang kekuatan imajinasi atau goal visualization. Nah, kalau auto suggestion itu old school, itu seolah-olah dipaksa. Kita paksa untuk install di dalam pikiran kita. Ya, pakai teriak. Dia lebih keras, ya. Dia kayak hard note gitu. Dipaksa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Diulang-ulang sampai masuk ke dalam pikiran. Kerja keras. Tetapi sejauh ini, kenapa saya mau jelaskan kepada Anda? Sejauh ini yang saya tahu auto suggestion itu yang paling efektif buat kita. Dia walaupun susah, tapi sekali masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dia akan bertahan selamanya atau bertahan lebih lama. Oke? Itu cara teknik pertama. Teknik kedua adalah goal visualization, atau ada yang mengatakan incantation, yaitu membayangkan impian Anda, membayangkan goal Anda seolah-olah sudah jadi kenyataan. Membayangkan apa yang Anda inginkan. Kalau tadi pakai install, ya, isi dalam pikiran bawah sadar Anda. Kalau ini Anda membayangkan seolah-olah itu jadi kenyataan, sudah jadi kenyataan. Jadi namanya goal visualization. Ibaratnya pikiran Anda belum tahu caranya, belum ada petanya. Jadi Anda imajinasikan, Anda bayangkan, maka di dalam pikiran bawah sadar Anda akan tercipta jalannya atau tercipta petanya. Di dalam pikiran bawah sadar kita itu ada jutaan sel, itu akan tercipta petanya. Dan sekali lagi, apapun yang pikiran kita bisa terima dan bayangkan dengan sangat jelas, itu akan jadi kenyataan. Jadi kita imajinasikan dulu. Contoh, Anda punya impian mau punya mobil mewah seperti apa, misalnya BMW. Mobil impian saya BMW. Jadi contohnya saya selalu kasih contohnya BMW. Misalnya Anda impiannya mobil apa ya, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz dan sebagainya. Terserah Anda, sesuai yang Anda mau, Anda imajinasikan seolah-olah jadi kenyataan. Bahkan zaman sekarang udah lebih enak. Anda bisa ke showroom, Anda bisa lihat mobilnya, sudah ada kok mobilnya. Anda bisa test drive. Pada saat test drive Anda bisa rasakan, Anda bisa feel kan ketika Anda membawa mobil itu. Anda rasakan, Anda cium aromanya, Anda rasakan setirnya, Anda setel semua tempat duduk dan sebagainya, dan imajinasikan seolah-olah sudah jadi kenyataan. Setiap bangun pagi, setiap malam mau tidur, pada saat pikiran Anda dari alpha ke beta, Anda install di dalam pikiran bawah sadar Anda. Namanya goal visualization, membayangkan seolah-olah sudah jadi kenyataan, dan sambil Anda mengucapkan terima kasih ke Tuhan, ke alam semesta, dan juga ke Tuhan yang Anda yakini. Terima kasih Tuhan, saya sudah capai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan atas mobil ini. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan atas penghasilan yang saya boleh terima. Walaupun belum menjadi kenyataan, kalau Anda ulang-ulang terus-menerus, Anda imajinasikan sampai pikiran bawah sadar Anda, sekali lagi kata kuncinya, pikiran bawah sadar Anda terima, maka dia akan buat jadi kenyataan. Mungkin Anda tidak tahu caranya, saya juga tidak tahu caranya, bagaimana cara alam semesta bekerja, cara pikiran bawah sadar bekerja, tetapi kalau dia terima sebagai sebuah kenyataan, dia akan manifestasikan menjadi kenyataan. Ya, seperti cerita saya sebelumnya, kamera Polaroid, Anda lihat mobil BMW, Anda foto,
Anda keluarkan fotonya, Anda keringkan, dia akan jadi foto mobil BMW. Itu hanya sebuah kamera. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita, dia lihat BMW, dia imajinasikan, dia yakini, dia akan keluar jadi BMW. Nggak usah percaya saya, sekali lagi ya. Jadi semoga bermanfaat dua ilmu ini, auto suggestion dan incantation atau goal visualization. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share kepada teman-teman sehingga lebih banyak orang mengetahui tentang video kita. Semoga bermanfaat. Dari saya, Rudy Lim.